Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya, saudaraku. Pada YouTube kali ini kita akan mengambil tema yaitu alam pikiran Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Dalam diri manusia itu dibagi 4 alam pikiran yang ada di kepala kita, saudaraku. Yang pertama adalah alam sadar, yang kedua adalah ambang sadar, yang ketiga bawah sadar, yang keempat tidak sadar. Ini akan kita bicarakan karena fenomena pada saat ini banyak orang yang mengaku seorang Satrio Piningit, ada yang mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku dari kerajaan terdahulu, yang membuat sebuah kehebohan, membuat sebuah keraton lah, sebuah raja dengan raja baru dengan pengikutnya yang cukup banyak. Ini nanti kita akan membaca secara umum, bukan karena saya bukan seorang ahli psikologi, akan tetapi minimal kita mengetahui seperti apa pemikiran kita ini agar supaya nanti kita dibilang nggak waras ketika dibuktikan dengan psikotes ternyata terdapat gangguan, kalimatnya gangguan kejiwaan. Harusnya tidak dalam gangguan kejiwaan atau dalam keadaan sehat, kan seperti itu. Kalau ingin mengetahui bahwa pikiran kita ini stres apa ora, linglung apa ente, ke psikiatri, gak usah malu-malu. Karena di akhir zaman banyak orang yang berpenampilannya kayak ganteng gitu, rapi, belum tentu dia orang waras. Karena menurut logika seseorang itu dipengaruhi oleh pikirannya karena dia tidak menetap ke alam yang tadi. Yang pertama adalah alam sadar. Sadar seperti kita berbicara mengingat masa lalu, sekarang tahu teman, tidak ngomong sendirian, tidak tersenyum sendirian, tidak berkelakuan aneh lah, jalan-jalan gitu ke Cirebon, ke Keramat, kemudian ke Leuwi Heuras, ke mana-mana gitu. Itu namanya ada kelainan kejiwaan, bukan gila, ada kelainan pemikiran lah. Yang lebih elok kan kelainan pemikiran. Memang seseorang dari budak Angon ke Satrio Piningit itu umumnya seperti itu. Ada yang di Pangandaran nginep karena bisikan katanya dari mbah, dari eyang, nggak tahu eyang apa, yang jambrong apa. Yang jelas itu dari jin kafir biasanya atau jin Islam yang membisiki seperti itu. Kamu harus ke suatu tempat misalnya, harus berziarah, harus begini, harus begini, harus beginilah. Itu udah kalimatnya itu jin, itu seperti itu. Karena sesungguhnya manusia itu dalam pikiran manusia, karena kita harus mengetahui dulu nih, ada 4 alam ini kita harus betul-betul masuk di alam sadar. Ketika kita mencoba masuk ke alam bawah sadar atau ke ambang sadar, itu bahayanya ke sadar tidak nyampe, ke ambang sadar tidak nyampe, akhirnya ketawa-ketawa di pinggir jalan. Akhirnya begitu luntang-lantung seperti orang normal, pakaiannya sama dengan kita, bersih, waktu sholat ya sholat, waktu ke gereja kalau dia gereja Kristen. Tapi ada hal yang aneh yang kita sendiri baru tahu kalau dia ke psikiatri, ada kelainan kejiwaan, ada gangguan kejiwaan lah, seperti itu, bukan gila. Jamandan lah mendekati kali, kalau nggak semu-semu ya mendekati. Jadi ketika kita di alam sadar menuju bawah sadar atau ambang sadar, ini mesti hati-hati. Karena untuk mencapai itu biasanya seseorang itu harus didampingi oleh orang yang ahli, oleh gurunya, oleh kiai, oleh pak ustadz, oleh pastor. Harus didampingi oleh orang-orang yang benar-benar ahli. Kalau tidak nanti akan tertawa-tawa
di rumahnya, akan tertawa-tawa di pinggir jalan. Akan tetapi seorang Satropiningit mampu melewati keempat alam yang tadi. Kalau sadar ya bisa, kita semua bisa kan. Dan nanti turun lagi ke ambang sadar, kemudian ke bawah sadar, yang terakhir kan tidak sadar. Kalau bahasa kita pingsan. Seorang Satropiningit dengan mudah dia seperti orang pingsan. Artinya ketika itu dia melakukan tidak sadar, dia raganya, sukmanya atau rohnya, dia akan terbang bersama dengan korinya. Itulah seorang Satropiningit. Berbeda dengan kita, pingsan ya pingsan, letak gitu, lagi latihan apa pingsan, lihat apa makhluk yang aneh-aneh gitu kan tengah hutan pingsan, ada yang ketahuan kaki rambutnya panjang pingsan. Itu pingsannya lain yang begitu. Pada umumnya manusia itu hanya dua, satu sadar, yang kedua tidak sadar alias pingsan. Kalau tidak sadar selamanya ya modar alias mati kan, seperti itulah. Untuk mencapai taraf itu, bahasa seorang itu nanti dengan tanpa disadari akan berkomunikasi, akan mendengar sesuatu yang sifatnya bisikan. Itu yang bahaya. Makanya didampingi ketika kalau umat ustaz dan kawan saya biasanya itu zikir isbat kan, atau zikir hati, zikir lisan jarang, dia zikir isbat untuk untuk mencapai taraf sesuatu ya di apa, di tasawuf itu kan tahan napas gitu lah. Ketika tahan napas sampai berapa napas kuatnya, 9 napas misalnya, nanti alam pikirannya itu nanti akan turun dari sadar menjadi ambang sadar. Dia seolah-olah berkomunikasi dengan alam gaib, mendengar sesuatu yang tidak terlihat, seperti itu. Padahal sesungguhnya kan kalau kita tahu bahwa zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah kan, tapi dapat dimanfaat untuk hal lain tanpa disadari. Kalau kita pun bisa, kita misalnya animisme tidak beragama melakukan seperti itu, berbicara dengan alam gaib atau masuk ke alam bawah sadar atau ambang sadar, itu bisa asal terlatih. Apalagi laskar ababil terlatih sejak dini. Nah itu bahayanya itu kalau dari sadar ke bawah sadar tidak nyampe voltasenya. Nah itu dia leluhurnya itu ayam jangkung katanya, pakai batu akik gede-gede kan, aneh-aneh lah, aneh-aneh gitu, nggak modern lah. Kita kan sudah Nusantara, udah Indonesia kan. Kalau lain alias 1 dia 5 gitu, 3 gitu kan, bawa keris di belakang, aneh-aneh orangnya. Memang seperti itu, harus dilampaui. Kalau ingin menjadi seorang Satropiningit atau harus dilampaui itu. Kalau bukan keturunan raja, bukan keturunan wali, dilampaui gini-gini gitu keris lah. Itu sudah mulai dari sadar menuju ke bawah sadar, itu ambang sadar. Bukan tidak boleh, tanpa disadari bahwa di dalam keris itu kan ada yang namanya kodam lah. Kalau kodamnya itu korin, kalau kodamnya jin aja disuruh bersujud kepada manusia kan lebih mulia. Kenapa kita mesti begini-begini keris lah? Itu orang-orang wetan lah yang mengaku sultan tuh biasa begitu. Udah nggak ada itu kodamnya, ya udah hilang, kodamnya udah hilang. Pembuktian di akhir zaman di Nusantara siapa yang mampu di alam biometafisika. Jadi pemikiran kita itu, misalnya kita punya anak, ingin menjadi anak yang cerdas, itu harus di alam sadar betul-betul. Jadi fisiknya kuat, pemikirannya kuat, dengan metode yang memang sudah mengalami perubahan zaman dulu ke zaman sekarang, mungkin yang akan datang dari pola belajarnya barangkali yang berubah. Ini hubungannya sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi usia di atas 60 udah linglung. Sekarang 60 udah linglung, mana istrinya, mana anaknya, mana cucunya kan 70 udah linglung. Karena tidak terlatih. Terus satu udah terlatih di YouTube dulu udah sampaikan ya. Apa seorang anak itu harus ketika bangun tidur harus dapat menulis kejadian-kejadian satu hari sebelumnya kan. Setiap hari, setiap saat dan waktu dia tuliskan. Seperti itu. Untuk melatih pikiran kita itu ada olahraganya tersendiri. Ya umur 45 udah linglung, 50 udah linglung, kasihan kan, 60 udah linglung gitu kan, udah nggak ingat. Apalagi suruh kuliah, suruh belajar kan nggak ingat. Tapi seorang Satropiningit pandai dia mengolah alam pikiran. Itu alam pikiran aja dulu. Mengolah alam pikiran ketika sadar, dia mau turun komunikasi dengan siapa,
ambang sadar turun lagi bawah sadar. Seperti itu, pintar dia. Jadi kalau bangsa manusia kayak kita lah gitu, kayak teman-teman kita ya paling bisanya masuk ke alam jin. Udah batu ahlinya gede-gede, mantranya banyak, nah itu alam jin. Nggak mungkin masuk ke alam jin, nggak mungkin. Alam kolin aja susah, biasanya itu alam jin. Paling jin Islam, jin kafir, kadang-kadang jin sampah, seperti itu. Karena tidak terlatih dari awalnya, harusnya mempunyai guru, yang gurunya juga yang yang ilmiah gitu loh, yang cerdas gurunya itu kan. Dengan cuma bisanya mantra-mantra ya harus kuliah lah, harus pesantren lah gitu, pengetahuannya harus luas. Nanti kalau nggak luas kan kekusruk ke gunung kan, mencari Prabu Siliwangi di Lewinanggung apa di Garut sana kan. Di hutan Sancang. Itu masih tarafnya ilmu-ilmu jin itu, seperti itu saudaraku. Nah, kita mulai belajar. Kalau saudaraku ingin seperti seorang Satrio Piningit ya, kalau dia orang Nasrani ya sering-seringlah ke gereja kan, biasanya orang berdoa di gereja itu konsentrasi. Kalau orang Muslim ya seringlah zikir isbat kan, itu zikir isbat apa masuk ke tasawuf modern kan, seperti itu untuk mencapai alam itu, supaya kita bisa tahu bahwa kita di alam sadar, apa dalam bawah sadar, apa di bawah ambang sadar, apa di tidak sadar. Karena kalau orang aneh-aneh itu kan dia nggak sadar tidak masuk, ambang sadar tidak masuk, jadi voltasenya itu nggak naik nggak turun, jadi situlah gitu yang harusnya masuk ke alam sadar dia tidak mampu, tetap aja di situ kayak orang linglung lah, seperti gitu. Kalau orang sudah kan linglung gitu, apalagi orang yang mencari ilmu saiti kan, harus puasa 40 hari 40 malam kan, harus mandi tengah malam, baca ayat-ayat segala macam kan, nggak lulus kan stres gila kan. Bukan satu bukan dua orang kan, banyak yang nggak mampu kan, karena dia mencari bukan keturunan. Kalau saya mah nggak pernah belajar begituan, datang dengan sendirinya. Kalau datang ya silakan, enggak ya bodoh amat. Yang penting kan kita dites di dokter psikiater itu kan apa, lulus gitu, tidak dalam gangguan kejiwaan, sehat walafiat, nggak main keris-keris batu-batuan dengan kemenyan, enggak. Sunaga rumah asli murni Islam, murni yang sebelumnya adalah Nasrani. Itu orang-orang Sunda seperti itu. Nah saudaraku, mudah-mudahan saudaraku dapat mencerna, artinya kita sama-sama belajar ke depan bahwa kita bisa melihat seseorang itu, oh dia ada gangguan pemikiran, yang lebih bagus ya dibawa ke psikiater. Itulah. Sedangkan seorang Satrio Piningit mampu dia masuk ke berbagai alam. Itulah kelebihan daripada seorang Satrio Piningit, berbeda dengan kita manusia biasa. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulid Rahman. Mudah-mudahan saudaraku semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhannya masing-masing. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.